Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Ali Fernando dari kelas 11 PPLG 2. Di sini saya akan mewakili dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang MariaDB. Yang pertama, kita buka dulu MariaDB-nya. Di sini saya menjalankan administrator karena di sini saya memakai password. Oke, kita langsung masuk aja. Oke. Yang pertama kita cd dulu titik backslash titik. Nah, di sini udah langsung jadi masuk flash disk C. Baru cd sampp backslash mysql backslash bin. Oke, sini kita akan ketik mysql min u root min p. Nah, di sini kan saya memakai password. Jadi passwordnya itu terserah kalian mau kayak gimana. Kalau saya itu passwordnya Hafiz Ali Fernando. Nah, di sini kita menuju ke show database. Oke. Nah, di sini kan saya belum bikin database, jadi kita bikin dulu ya. Dan ketiknya itu create database. Nah, ini tuh nama database-nya itu terserah kalian. Kalau saya memakai DB sekolah, jangan lupa kasih titik koma ya di belakang, sama show database-nya juga ya. Oke. Nah, kalau sudah, kita lihat lagi show database. Nah, di sini sudah ada namanya DB sekolah. Oke. Gimana cara menggunakan DB sekolah? Kita ketik perintah use DB sekolah titik koma. Nah, sini sudah auto masuk, sudah menggunakan DB sekolah. Nah, habis itu kita bikin nama tabelnya. Ketikannya create tabel. Nah, di sini nama tabelnya terserah kalian. Kalau di sini kalau saya menggunakan tb murid. Terus dalam kurung ID. Ini yang huruf gini itu terserah mau huruf kapital apa mau gimana. Kalau di sini saya memakai huruf kapital semua. In auto strip bawah increment primary key. Oke. Primary key. Nah, di sini saya kasih di sini nama, lalu varchar itu huruf ya. Tadi terserah mau huruf angka atau huruf nama, huruf itu. Nah, di sini saya memakai nama karena di sini nama. Ya udah, saya kasih nilainya itu 50 not null. Nah, not null ini di sini kan ada dua TP-nya, ada null sama not null. Kalau null itu boleh diisi di dalam kolom, boleh enggak. Sedangkan di not null itu wajib isi, jangan gak boleh kosong di kolomnya. Udah, kita lanjut lagi ya. Habis itu kelas varchar lagi, kita kasihnya itu sekitar 15 itu, dan juga not null 15 not null juga. Terus sama alamat, saya menggunakan teks karena ini teks bisa, varchar juga bisa, tapi saya menggunakan teks biar alamatnya itu bisa panjang mau pendek boleh. Ya udah,
Habis itu kita langsung tutup kurung, titik koma. Oke, kalau sudah selesai kita teliti dulu kalau misalnya udah selesai. Nah, baru kita langsung enter. Nah, kita lihat dulu namanya sound tables. Nah, di sini jadi di dalam database sekolah itu ada tabel yang misalnya TB murid. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya nanti. Oke. Habis itu describe nama tabel, berarti nama tabelnya itu TB murid titik koma. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat type yang kita ingin gunakan itu. Nah, kalau nol tuh, nah yes boleh diisi apa boleh enggak. Nah itu. Nah lalu setelah itu kita bikin nama di dalam kolomnya. Jadi tulisannya insert into TB murid, no, TB strip murid. Jangan lupa dikasih values. Nah, oke. Nah, di sini kasih titik. Nah, ID-nya itu harus sesuai ID-nya itu kan karena berurutan harus sesuai dengan urutannya ya. Oke, satu. Di sini karena di sini nama, ya udah misalnya nama saya Hafiz Alif. Hafiz Alif Fernando. Nah, kasih titik tanda kutip lagi, kelas misalnya itu kelas 11 PPLG 2. Nah, alamatnya misalnya Bogor lah, atau enggak mau nama alamat kita boleh. Kalau di sini saya cuma contohin, misalnya di sini saya tinggal di Bogor lah alamatnya. Nah, alamat oke. Kalau saya itu biasanya ngasih koma karena saya ingin menambahkan 2 ID. Jadi kita kalau misalnya kayak gini kita hapus di sini jadi titik koma. Terus yang values itu, yang insert into TB murid values itu kita hapus. Nah, di sini kita bisa ganti nama ya. Di sini karena ID-nya 1 udah ada, diganti dengan ID 2. Itu namanya ini diganti dengan misalnya Muhammad Hafid Al-Hadid. Nah, kelasnya itu terserah kalian. Kalau saya emang kelas saya ini teman saya nih, dia saya praktek doang. Oke, praktek. Nah, di sini alamatnya itu contohnya Ladon atau enggak di mana lah alamatnya. Kalau sudah selesai kita langsung enter. Nah, sini sudah selesai bikin tabel. Terus kita lihat select bintang spasi fromnya itu nama tablesnya ya. Nah, di sini saya menggunakan TB strip bawah murid titik koma. Nah ini hasilnya. Ini hasilnya ada 2 Muhammad. Kalau mau tambah lagi bisa, tapi ID-nya itu 3. Nah, saya di sini cuman 2 ID. Nah, gimana cara ganti namanya itu? Yang misalnya Muhammad Hafiz Al-Aziz ini diganti dengan nama selain misalnya Budi. Nah, caranya update update nama tabelnya itu kan TB murid, saya mah TB murid set. Nah, di sini saya kasih set nama sama dengan tanda kutip, misalnya itu namanya Hail
highlight. Nah, dimana where itu artinya dimana ID-nya itu di 2, ID-nya 2. Nah, berarti where ID sama dengan tanda kutip 2. Nah, kalau sudah selesai kita cek dulu. Kalau misalnya udah benar baru enter. Nah, karena di sini sudah diganti namanya. Nah, kita lihat lagi select from-nya. Nah, hasilnya gini. Nah, cara menghapus dalam kolomnya itu gimana? Ya udah, kita di sini ketik delete from tb murid where dimana ID. Nah, sama dengan itu 2. Ini cara menghapus dalam kolom tersebut. Oke, kalau misalnya sudah benar menurut Anda atau kalian, di sini ya udah kita langsung enter. Nah, kita lihat lagi select from-nya itu, jadi biar itu lihat nama ada kolom yang udah kolomnya itu udah berapa. Nah, di sini hasilnya ada 1 karena saya menghapus nama ID di 2. Jadi cuma 1 doang. Nah, cara kan misalnya mana ya? Nah, kan di sini kan TB murid. Nah, cara ganti namanya itu nama tabel lama dengan nama tabel baru. Jadi ketiknya itu alter table. Nama TB lamanya itu saya di sini kan TB murid. Oke. Rename. Nah, rename itu bisa diganti dengan nama yang baru. Misalnya TB nama murid. Nah, kita cek dulu kalau misalnya menurut kalian udah benar di sini ya. Udah, kita langsung enter. Nah, kita lihat show tablesnya. Nah, ini dia. Nah, di sini kan awalnya nama tabelnya itu kan TB murid. Karena saya ganti rename jadi nama TB nama murid. Nah, gimana sih cara menghapus tabelnya yang di dalam DB sekolah? Caranya drop table TB nama drop table TB nama murid. Nah, kalau misalnya kalau udah gini jangan lupa kasih titik koma. Kalau sudah gini kita langsung enter. Nah, di sini sudah dihapus. Nah, kita lihat show table. Nah, kenapa empty? Karena kita sudah menghapus nama tabelnya yang ada di sini di dalam database sekolah. Nah, cara ngehapusin database-nya gimana? Nah, jadi namanya tuh ini dropnya masih sama. Nah, tapi di sininya itu database. Nah, di sini jangan TB. Kalau kan di sini kan ada nama database, kita kasih nama yang ada di dalam sini, namanya DB sekolah. Kalau sudah enter, nah di sini kan harusnya ada, tapi pas kalau misalnya kita hapus nama database-nya, jadi yang di sini itu udah nggak ada lagi. Nah, kita lihat show tablesnya. Databases titik koma. Nah, yang awalnya
ada di sini DB sekolah, tapi di akhirnya nggak ada karena sudah dihapus dari drop database DB sekolah. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang atau saya memang ngomongnya terbelit-belit. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.